Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Susanti dengan NPM 240610403082 dari program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syafala. Saya berasal dari kelas 02. Video ini saya buat sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Instrumen Dekanan Tes dengan dosen pengampu Ibu Jamilah Aini Nasution SPD MPD. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil interpretasi dari olahan data inventory tugas perkembangan atau biasa dikenal dengan ITP. Nah, yang pertama itu ada interpretasi berdasarkan diagram profil kelompok. Secara umum, rata-rata capaian perkembangan mahasiswa ini berada pada angka 5,5 yang ditunjukkan oleh garis kuning pada diagram. Sedangkan batang berwarna orange ini menggambarkan capaian rata-rata setiap aspek tugas perkembangan. Nah, dari keseluruhan aspek capaian tertinggi itu terlihat pada aspek kesadaran tanggung jawab yang memiliki nilai rata-rata tingkat capaian perkembangan adalah 5,7. Selanjutnya itu diikuti oleh aspek landasan hidup religius, peran sosial sebagai pria atau wanita, serta kemandirian perilaku ekonomis, yaitu dengan nilai rata-rata 5,6. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah memiliki perkembangan yang optimal pada aspek tanggung jawab, peran sosial sebagai pria atau wanita, serta kesiapan dari segi religius dan kemandirian perilaku ekonomi. Namun terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperhatikan dan ditingkatkan lebih lanjut, yaitu berada pada aspek dengan capaian terendah berada pada nomor 3, yaitu kematangan emosional dengan nilai rata-rata 5,3. Selanjutnya aspek seperti kematangan intelektual, landasan perilaku etis, kemandirian perilaku ekonomis itu memiliki nilai rata-rata sebesar 5,4. Dan selanjutnya untuk aspek penerimaan diri dan pengembangannya, wawasan dan kesiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga itu memiliki nilai rata-rata 5,5, yaitu sama dengan rata-rata tingkat capaian perkembangan mahasiswa secara keseluruhan. Nah, hal ini artinya tuh aspek yang masih berada di bawah maupun tepat pada rata-rata nilai tingkat keseluruhannya yaitu 5,5 masih memerlukan perhatian agar mampu lebih berkembang secara optimal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan interpretasi yang kedua, yaitu berdasarkan 8 butir dengan capaian tertinggi. Rata-rata capaian perkembangan mahasiswa itu berada pada angka 5,5 yang ditandai dengan garis berwarna kuning. Sementara itu nilai-nilai capaian perkembangan akhir untuk masing-masing butir ditunjukkan oleh diagram batang berwarna orange. Butir pertama yaitu landasan hidup religius, memiliki nilai tertinggi yaitu 6,4. Diikuti dengan butir kedua yaitu kesadaran tanggung jawab dengan nilai 6,2. Nah, hal ini menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang telah berkembang cukup baik pada aspek-aspek tertentu, misalnya tingginya capaian pada butir pertama landasan hidup religius menunjukkan bahwa aspek ini tuh memiliki peranan penting dan memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan pribadi mahasiswa. Nah, yang ketiga itu ada interpretasi berdasarkan 8 butir terendah. Rata-rata capaian perkembangan mahasiswa secara keseluruhan ini berada di angka 5,5 yang ditandai dengan garis biru. Sedangkan nilai-nilai capaian akhir pada masing-masing aspek ini ditunjukkan oleh diagram berwarna hijau. Aspek dengan nilai capaian terendah terdapat pada butir kesadaran tanggung jawab yaitu dengan nilai akhir perkembangan 4,7. Selain itu, butir landasan hidup religius juga muncul 2 kali dalam daftar ini. Ini menandakan bahwa masih terdapat sebagian mahasiswa yang perlu lebih mengembangkan aspek tersebut. Nah, secara umum, seluruh nilai dalam 8 butir terendah ini berada di bawah rata-rata keseluruhan yaitu 5,5. Nah, kesimpulannya itu capaian terendah pada aspek kesadaran tanggung jawab, landasan hidup religius, dan kematangan intelektual menunjukkan bahwa mahasiswa masih perlu ditingkatkan dalam hal-hal nilai keagamaan, rasa tanggung jawab, serta mampu berpikir kritis. Kedelapan butir ini perlu menjadi perhatian agar perkembangan mahasiswa dapat lebih optimal. Selanjutnya itu bagian terakhir yaitu interpretasi berdasarkan profil individu.
Interpretasi ini dilakukan dengan melihat langsung capaian perkembangan masing-masing individu dalam kelompok. Pada kesempatan ini, saya mengambil contoh dari mahasiswa dengan nomor urut 24, yaitu atas nama Armelia. Rata-rata tingkat capaian perkembangan ini ditandai dengan garis berwarna orange, yaitu 5,3, sedangkan capaian perkembangan masing-masing aspek ditampilkan melalui diagram batang berwarna biru. Berdasarkan hasil olah data, mahasiswa atas nama Armelia ini memiliki capaian perkembangan tertinggi pada aspek kematangan intelektual dan penerimaan diri dan pengembangannya dengan skor 5,8, diikuti oleh kematangan emosional dan wawasan kesiapan karir dengan skor 5,5. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa ini sudah cukup matang secara emosional dan intelektual. Sementara itu, beberapa aspek yang masih memerlukan perhatian dan pengoptimalan lebih lanjut adalah persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga dengan nilai terendah yaitu 4,7. Landasan hidup religius dan kesadaran tanggung jawab yang masing-masing memperoleh nilai 5,0. Kemandirian perilaku ekonomis dengan nilai 5,2. Landasan perilaku etis, peran sosial sebagai pria atau wanita, serta kematangan hubungan dengan teman sebaya dengan nilai 5,3. Nilai-nilai ini berada di bawah rata-rata capaian perkembangan umum yaitu 5,5. Sehingga perlu dilakukan pembinaan atau penguatan agar aspek-aspek ini dapat berkembang secara lebih optimal. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa mahasiswa atas nama Armelia ini telah menunjukkan capaian perkembangan yang baik pada beberapa aspek, terutama dalam aspek kematangan intelektual dan penerimaan diri dan pengembangannya, pengelolaan emosi, serta kesiapan karir. Namun juga di beberapa aspek seperti persiapan diri untuk pernikahan, landasan hidup religius, dan hubungan sosial masih memerlukan perhatian dan bimbingan lebih lanjut agar perkembangan yang dicapai ini dapat seimbang dan optimal secara menyeluruh. Pendampingan dan strategi pengembangan diri yang tepat ini sangat diperlukan untuk membantu mahasiswa mencapai potensi maksimalnya di masa mendatang. Demikian video interpretasi hasil pengolahan data inventory tugas perkembangan saya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.